Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Nufsaifah dengan NIM 14014211168. Di sini saya akan membawakan materi tentang gelombang dan bunyi. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistyorini, MPD. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu gelombang. Gelombang adalah bentuk dari getaran yang merambat pada suatu medium berupa zat padat, cair, dan gas. Pada gelombang yang merambat adalah gelombangnya, bukan zat medium perantaranya. Satu gelombang dapat dilihat panjangnya dengan menghitung jarak antara lembah dan bukit atau menghitung jarak antara rapatan dengan satu renggangan. Kemudian ada sifat-sifat gelombang. Sifat gelombang yang pertama yaitu dispersi gelombang. Dispersi gelombang adalah perubahan bentuk gelombang ketika merambat melalui satu medium. Medium yang dilewati ketika gelombang tidak bergantung pada panjang maupun frekuensi gelombang disebut medium dispersif. Sifat gelombang yang kedua yaitu pemantulan gelombang. Ketika gelombang menabrak penghalang atau berada pada ujung dari medium rambatnya, sebagian gelombang akan dipantulkan. Sudut yang dibentuk gelombang datang terhadap permukaan pantulan sama dengan sudut yang dibuat oleh gelombang pantulannya. Sifat gelombang yang ketiga yaitu pembiasan gelombang. Gelombang yang melewati dua medium yang berbeda, sebagian akan dipantulkan, sementara sebagian lainnya akan diteruskan. Pembelokan berkas gelombang akan diteruskan dikenal dengan istilah pembiasan atau refraksi. Salah satu contohnya adalah ketika kita masukkan pensil ke dalam gelas berisi air dan pensil tersebut terlihat seakan-akan patah. Sifat gelombang yang keempat yaitu interferensi gelombang. Interferensi atau penggabungan gelombang terjadi ketika dua gelombang koheren bertemu. Interferensi gelombang dapat dilihat pada riak air di permukaan. Ketika terdapat dua sumber gelombang di permukaan air, maka gelombang tersebut akan bertemu dan membentuk pola interferensi. Sifat gelombang yang kelima yaitu difraksi gelombang. Difraksi gelombang yaitu suatu pembelokan atau penyebaran gelombang karena melewati suatu celah kecil atau ujung sebuah penghalang. Ketika lebar celah lebih lebar dibanding dengan panjang gelombang dari berkas-berkas gelombangnya, maka efek difraksinya kecil. Ketika celah lebih sempit, maka efek difraksinya menjadi lebih jelas. Efek difraksi terbesar yaitu pada saat lebar cerah sama dengan panjang gelombang berkas. Sifat gelombang yang keenam yaitu polarisasi gelombang. Polarisasi merujuk pada arah getaran gelombang yang dapat diserap. Polarisasi gelombang terdiri dari polarisasi vertikal dan horizontal. Polarisasi vertikal dapat kita lihat dengan menggerakkan tali dari atas ke bawah. Sementara itu, polarisasi horizontal bisa kita amati dengan menggerakkan tali ke kanan dan ke kiri. Sifat gelombang yang terakhir yaitu efek Doppler. Jika suatu sumber gelombang dan penerimanya bergerak relatif satu sama lain, frekuensi yang dideteksi penerima tidak sama dengan frekuensi sumber. Ketika keduanya bergerak saling mendekati, frekuensi yang terdeteksi akan lebih besar daripada frekuensi sumber. Peristiwa ini disebut dengan efek Doppler. Efek Doppler salah satunya dimanfaatkan radar polisi untuk mengukur kelajuan mobil. Selanjutnya ada jenis-jenis gelombang. Yang pertama berdasarkan arah perambatannya. Gelombang berdasarkan arah perambatannya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya dari tiap titik partikel dalam medium tegak lurus dengan arah perambatan gelombang. Contoh gelombang transversal yaitu gelombang cahaya, gelombang permukaan air, dan gelombang pada tali. Dalam gelombang transversal, satu panjang gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Apabila hanya satu bukit atau satu lembah saja, maka panjang dari gelombang tersebut
adalah setengah gelombang atau setengah lambda. Selanjutnya yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah atau paralel dengan arah rambatannya. Contoh dari gelombang longitudinal adalah gelombang pada pegas atau slinky serta gelombang cahaya. Pada gelombang longitudinal, satu panjang gelombang terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Jenis gelombang selanjutnya berdasarkan kebutuhan medium perambatannya. Menurut kebutuhan medium perambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya memerlukan suatu medium untuk dapat merambat. Contoh dari gelombang mekanik adalah gelombang pada tali dan gelombang pada pegas. Jenis gelombang yang kedua yaitu gelombang elektromagnetik, adalah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan pengantar. Contoh dari gelombang elektromagnetik yaitu gelombang radio, gelombang mikro, gelombang sinar inframerah, sinar tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Sedangkan jenis gelombang berdasarkan amplitudenya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah jenis gelombang yang memiliki amplitudo yang tidak tetap besarannya. Contoh gelombang stasioner adalah gelombang pada senar gitar yang dipetik dan dimainkan. Jenis gelombang berdasarkan amplitudonya yang kedua yaitu gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah jenis gelombang yang memiliki amplitudo yang tetap besarannya. Contoh gelombang berjalan yaitu gelombang yang dihasilkan pada gerakan tali. Selanjutnya ada besaran-besaran gelombang. Yang pertama ada amplitudo atau biasa disingkat dengan A. Amplitudo adalah simbangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter. Lalu selanjutnya ada panjang gelombang atau lambda adalah sebuah jarak selang satuan berulang dari sebuah pola gelombang. Jika ditinjau dari gelombang transversal, panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan, sedangkan ditinjau dari gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara rapatan dan renggangan yang saling berdekatan. Besaran gelombang yang ketiga yaitu frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang bisa terbentuk setiap detik. Untuk mencari frekuensi gelombang dapat menggunakan persamaan F sama dengan N dibagi T. Dengan F adalah frekuensi gelombang, N adalah jumlah gelombang yang terbentuk, dan T adalah waktu tempuh gelombang. Selanjutnya periode gelombang atau disingkat dengan T besar adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu gelombangnya. Untuk mencari periode gelombang dapat menggunakan persamaan T sama dengan N dibagi T atau T sama dengan 1/F, di mana F merupakan frekuensi gelombang, T merupakan periode, N merupakan jumlah gelombang yang terbentuk, dan T adalah waktu tempuh gelombang. Besaran gelombang yang terakhir yaitu cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah panjang jarak yang ditempuh pada gelombang setiap satuan waktu. Untuk mencari cepat rambat gelombang dapat dicari dengan V sama dengan lambda dibagi periode gelombang, atau V sama dengan lambda dikali frekuensi gelombang. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, tentang bunyi. Apa sih itu bunyi? Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sumber bunyi yang bergetar akan menggetarkan molekul-molekul ke udara yang ada di sekitarnya. Syarat terjadinya dan terdengarnya bunyi adalah: 1. Terdapat benda yang bergetar atau sumber bunyi. Yang kedua, terdapat medium yang merambatkan bunyi. Yang ketiga, terdapat penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi.
Sifat-sifat gelombang bunyi. Ada beberapa macam sifat dari gelombang bunyi. Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan atau refleksi. Bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai permukaan benda yang keras. Contohnya, suara kita yang terdengar lebih keras di dalam gua akibat pemantulan bunyi yang mengenai dinding gua. Sifat selanjutnya yaitu bunyi dapat dibiaskan atau refraksi. Refraksi adalah pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Contoh, saat malam hari berbunyi petir terdengar lebih keras daripada siang hari, karena pembiasan gelombang bunyi. Sifat gelombang bunyi yang ketiga yaitu bunyi dapat dipadukan atau interferensi. Seperti halnya cahaya, interferensi bunyi juga memerlukan dua sumber bunyi yang koheren. Contoh, dua pengeras suara yang dihubungkan pada suatu generator sinyal atau alat pembangkit frekuensi audio dapat berfungsi sebagai dua sumber bunyi yang koheren. Sifat bunyi yang keempat yaitu bunyi dapat dilenturkan atau difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang bunyi ketika melewati suatu celah sempit. Contoh, jika kita mendengar suara yang ada di ruangan berbeda dan tertutup karena bunyi melewati celah-celah sempit yang bisa dilewati bunyi. Sifat bunyi yang terakhir yaitu efek Doppler. Efek Doppler adalah peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak mendekat atau menjauh. Saat sumber suara diam, kedua penerima mendengar besar frekuensi yang sama. Selanjutnya ada jenis-jenis bunyi. Ada 3 jenis bunyi yaitu ultrasonik, audiosonik, dan infrasonik. Bunyi ultrasonik merupakan bunyi yang mempunyai gelombang kurang lebih 20.000 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengar manusia dan hanya dapat didengar oleh hewan, misalnya lumba-lumba dan kelelawar. Jenis bunyi yang kedua yaitu bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik merupakan bunyi yang mempunyai gelombang kurang lebih 20-20.000 Hz. Bunyi audiosonik ialah bunyi yang dapat didengar manusia dan makhluk hidup lainnya. Bunyi yang terakhir yaitu infrasonik. Bunyi infrasonik merupakan bunyi yang mempunyai gelombang kurang lebih 20 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengar manusia. Hewan yang memiliki kapasitas mendengar bunyi ini misalnya anjing, laba-laba, dan jangkrik. Untuk menghitung cepat rambat bunyi dapat menggunakan cara mengukur waktu yang diperlukan bunyi sejak keluar dari sumber bunyi sampai kembali ke tempat semula. Lalu mengukur jarak sumber bunyi ke tempat pemantul. Secara sistematis, untuk menghitung cepat rambat bunyi dapat menggunakan persamaan V sama dengan S dibagi T, di mana V merupakan cepat rambat bunyi, S merupakan jarak, dan T merupakan waktu. Selanjutnya ada aplikasi sifat pemantulan bunyi. Di sini saya menyebutkan 4 aplikasi sifat pemantulan bunyi. Yang pertama, untuk mendeteksi kerusakan logam. Pancaran gelombang ultrasonik digunakan untuk memeriksa retak-retak tersembunyi pada bagian pesawat terbang atau bangunan. Dalam pemeriksaan tersebut, bagian pesawat atau bangunan diperiksa untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan orang-orang di dalamnya. Aplikasi yang kedua yaitu USG atau ultrasonografi. Dalam bidang kedokteran, gelombang ultrasonik dimanfaatkan untuk pemeriksaan medis ultrasonografi atau USG. Misalnya pemeriksaan kandungan pada ibu hamil. Aplikasi sifat pemantulan yang ketiga yaitu mengukur kedalaman laut. Untuk mengukur kedalaman laut, kapal memancarkan bunyi dari alat yang ada di dasar kapal menuju dasar laut.
Bunyi yang telah sampai di dasar laut akan dipantulkan dan kembali diterima oleh alat tersebut. Lalu yang terakhir yaitu untuk mengetahui kedudukan benda dalam laut. Dengan mengarahkan gelombang bunyi ke dalam laut dapat diketahui benda-benda yang ada di dalam laut. Misalnya untuk mengetahui keberadaan kapal selam dan kelompok ikan. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun materi dalam video kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.